Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairunisa, NPM 1969 10321. Baiklah, saya sekarang ini akan mempresentasikan video pembelajaran saya pada kelas rendah, yaitu kelas 2 semester 1, tema 4 yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 3 yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, baiklah, saya akan mulai saja video pembelajaran saya pada kelas rendah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang hidup bersih dan sehat pada tema 4. Nah, sebelum kita mulai dari pembelajaran ini, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa kepada anak-anak murid. Bisa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Budi, Agus, Dian. Nah, sepertinya anak-anak sudah hadir semuanya. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran ini. Semoga pembelajaran ini dapat berjalan dengan semestinya ya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa pada hari ini kita mempelajari yaitu tentang hidup bersih dan sehat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu hidup bersih dan sehat, anak-anak ada nggak sih yang tahu apa itu yang dimaksud dengan hidup bersih dan sehat? Nah, Rio, apa? Nah, benar sekali bahwa hidup bersih dan sehat itu adalah salah satu cara hidup dengan baik ya, dan dapat menjaga kesehatan tubuh kita dalam beraktivitas maupun kita dalam tidak sedang beraktivitas gitu. Nah, pada subtema ini yaitu tentang hidup bersih dan sehat pada tempat bermain. Nah, anak-anak murid pada saat sekarang ini adalah kelas 2, di mana pada usia kalian itu lagi aktif-aktifnya gitu, lagi senang-senangnya main gitu. Nah, pada keasikan main gitu, anak-anak ada nggak sih memperhatikan kesehatan atau kebersihan dari lingkungan bermain? Ya, benar sekali. Contohnya pada lingkungan sekolah ini. Lingkungan sekolah ini tidak hanya dilaksanakan kegiatan belajar saja, tetapi anak-anak murid juga melaksanakan aktivitas seperti bermain, makan, belajar, dan lain sebagainya. Tidak dipungkiri bahwa di SD ini kalian juga melaksanakan kegiatan olahraga atau juga kegiatan bermain. Nah, pada kegiatan bermain itu kita juga harus memperhatikan kebersihan dari lingkungan maupun kondisi kita sendiri saat bermain itu untuk menjaga kesehatan maupun kesehatan tubuh kita atau keamanan dari tubuh kita gitu. Nah, Ibu pernah melihat bahwa kelas mungkin bukan kelas ini ya, mungkin ada kelas lain yang saat dia bermain itu dia lagi makan, terus dia lagi main, tapi pas itu dia nggak buang sampahnya di tong sampah gitu, jadi berceceran gitu. Nah, kegiatan seperti ini tidak baik dilakukan karena dapat merusak alam dan juga dapat menjadi sumber penyakit. Kenapa jadi dapat merusak alam? Karena seperti contohnya saja seperti plastik seperti ini. Nah,
saat kalian makan terus membuang begitu saja, nggak buang di tong sampah gitu, sampah-sampah seperti plastik seperti ini memerlukan sangat lama sekali, butuh proses untuk hancur, sehingga dapat diartikan bahwa sampah-sampah plastik seperti ini akan dapat mencemari lingkungan. Nah, apabila lingkungan itu sudah tercemar, akan menyebabkan beberapa sesuatu yang tidak baik, seperti menjadi lingkungan yang yang tercemar itu dapat jadi sumber penyakit. Contohnya saja seperti sarang nyamuk, ataupun menjadi sangat kotor sehingga banyak cacing, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menjadi sumber penyakit. Nah, banyak sekali orang yang tidak tahu hal-hal seperti ini dapat memicu penyakit yang dapat menjangkiti tubuh kita, mungkin saja penyakit kulit ataupun diare dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita khususnya individu kita sendiri itu harus menjaga lingkungan. Nah, atau lingkungan tidak hanya lingkungan di rumah saja, tetapi juga di sekolah, di tempat bermain dan lain sebagainya, agar kehidupan kita itu berjalan dengan normal dan baik. Nah, keuntungan dari kita menjaga lingkungan hidup itu adalah menjadikan lingkungan kita itu bersih, dan kita itu bisa mood kita itu mungkin saja kita saat berjalan gitu kan, mood kita itu baik gitu, karena tidak melihat sesuatu benda yang kotor ataupun bau gitu. Nah, selain dari itu, anak-anak bisa memahami lebih lanjut dari hidup bersih dan sehat tempat bermain itu pada buku LKS pada halaman 15. Kepada anak murid bisa membaca teks tersebut. Nanti apabila anak murid ada yang kurang paham tentang teks tersebut, bisa ditanyakan kepada ibu. Ibu kasih waktu 15 menit untuk memahami teks tersebut. Ibu tunggu ya. Nah, alhamdulillah 15 menit telah berlalu. Ibu anggap kalian semua sudah membaca tuntas tentang teks pada LKS tersebut. Nah, ada nggak sih dari anak murid yang kurang mengerti dari teks tersebut? Oh ya, makasih pertanyaannya dari Rio. Nah, hidup bersih dan sehat ini tidak hanya dianjurkan pada kita individu saja, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk mengingatkan orang lain untuk hidup bersih dan sehat. Nah, contohnya saja Rio, mungkin saja dia udah aktif itu udah tahu tentang masalah hidup bersih dan sehat ini, tapi tidak semua orang lain mungkin saja tahu tentang itu, sehingga mereka abai dengan keadaan gitu. Mungkin saja mereka habis makan buang sampahnya sembarangan, berceceran, sehingga kita memiliki kewajiban untuk memberitahu dengan cara yang cara yang sopan dan baik kepada orang tersebut, tidak dengan cara mungkin kita kasih tahu tapi kita itu jengkel gitu sama dia, bukan, tidak dengan cara seperti itu, karena kita ini adalah makhluk sosial, juga memiliki juga memerlukan orang lain gitu, sehingga kita dapat menegurnya dengan kata-kata yang baik. Mungkin pas Rio nih pas lagi jalan terus ada om-om gitu yang buang sampahnya sembarangan, Rio bisa tegur gitu dengan memberi salam, contohnya bilang kalau nggak boleh buang sampah sembarangan, di sini sudah disediakan tong sampah, bisa dibuang di situ om, dengan kata-kata yang sopan gitu. Nah, seperti itu. Iya, benar. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kalian sudah memahaminya. Nah, lebih lanjut untuk kegiatan pembelajaran ini, Ibu sudah menyediakan beberapa pertanyaan
yang akan Ibu bagikan pada semua siswa, dan siswa dapat bekerja sama dengan kelompoknya. Nah, karena di kelas kita ada 15 siswa, Ibu minta ada anak murid itu membagi kepada 3 kelompok, yang dimana kelompok tersebut akan memecahkan permasalahan atau soal yang akan Ibu berikan. Silahkan dibentuk kelompoknya, yaitu berdasarkan absen saja ya, dan pembagiannya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk membentuk kelompok ya. Nah, setelah anak-anak murid membentuk kelompok ini dan Ibu telah memberikan beberapa soal yang harus dipecahkan bersama-sama dengan kelompoknya, Ibu akan memantau anak-anak murid untuk menyelesaikan materi tersebut. Apabila ada dari anak murid yang mungkin saja tidak mengerti dengan apa yang permasalahannya, boleh ditanyakan kepada Ibu. Kepada anak murid dipersilahkan. Nah, alhamdulillah anak murid telah mengumpulkan semua dari jawaban dari soal yang Ibu berikan, yang terdiri dari 3 kelompok tadi. Alhamdulillah semuanya menjawab dengan sangat baik, yang menandakan anak murid semuanya sudah mengerti dengan materi kita pada hari ini. Waktu juga sudah berlalu. Sepertinya kita harus mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sekian saja. Untuk penutupan Rio bisa pimpin lagu Indonesia Raya untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Kepada Rio dipersilahkan. Nah, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.